Oke, apakah terlihat? Terlihat ya? Terlihat. Oke, baik. Terima Terlihat, kasih. Pak Rahmat. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita ada diskusi sosialisasi tentang sistem informasi, catatan aktivitas kinerja harian. Ya, kalau saya sih lebih sederhananya manggilnya biar cepat si Cak Har gitu ya. Si Cak Har, kenapa bukan Cak Mat gitu kan nanti sonde enak toh. Nah, jadi Cak Har, catatan aktivitas kinerja harian. Nah, aplikasinya ini sendiri kita langsung praktek, boleh teman-teman buka langsung silahkan ya. Nanti kita langsung praktek akan lebih mudah. Ini nanti kurang lebih ada sekitar 50 slide waktunya. Ya, nanti kita lihat, kita sama-sama ikuti. Ini alamatnya, silakan kalau mau mengetik. Nah, ada catatan pentingnya yang perlu saya sampaikan di situ. Browser yang disarankan adalah Google Chrome dan Microsoft Edge. Kenapa tidak menggunakan Mozilla? Karena akan kemarin kita lakukan ada beberapa kendala pada bagian-bagian ketika mengakses aplikasi. Maka kita lebih sarankan menggunakan Google Chrome dan Microsoft Edge. Ya. Kita Microsoft Edge atau Google Chrome. Oke, silahkan dicoba alamatnya https://harian-kupangkota.go.id. Oke ya. Oke. kinerja-harian-kupangkota.go.id. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Adik, kalau mau Ya. mau mandi mau. Ini tampilannya. Masak nasi. Itu tampilannya. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah semua, oke, terima kasih. Jadi kalau sudah tampilannya ini, ya, alamatnya yang tadi, ini alamatnya, silakan masuk di alamat tersebut, akan muncul halaman seperti ini. Ingat menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge, ya, supaya nanti tidak ada kendala di tampilan aplikasinya. Berikutnya yang harus dilakukan adalah pertama kali harus melakukan registrasi. Jadi ini sama seperti aplikasi absen. Jadi absen Android itu pertama kali pakai dia harus registrasi user dahulu. Nah, kalau sudah registrasi user, sudah terregister, maka untuk login berikutnya nggak bisa login. Nah, caranya bagaimana? Itu di bawah ada create account. Ya, di bawah itu ada create account. Kita kasih kotak merah, silahkan klik create account. Apa ada uang saya? Oke, create account. Oke, kalau sudah create account akan muncul halaman untuk registrasi user. Nah, ada registrasi user. Caranya, silahkan masukkan NIP masing-masing. Tanpa spasi ya. NIP-nya dimasukkan tanpa spasi. Tanpa spasi. Silakan diketikkan NIP-nya. Coba dulu masing-masing. Kalau ini aplikasi bukan harus nanti atasan terlebih dahulu buat, tidak. Jadi masing-masing Bapak Ibu langsung nggak perlu atasan dulu buat, baru nanti yang bawah baru buat. Tidak, ini langsung Bapak Ibu buat masing-masing tanpa menunggu atasan. Misalnya atasan baru buatnya mungkin hari Senin atau Selasa, enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat. Oke, ya. Oke. Ya. Silakan. Sudah? Silakan masukkan NIP-nya.
Jika sudah, maka secara otomatis, Bapak Ibu, ketika Anda masukkan NIP akan muncul email. NIP muncul email, nama, dan ya hanya 2, email dan nama saja yang akan muncul secara otomatis. Nah, ada catatan di situ, ya, itu adalah email resmi yang telah dibuat, ya, Bapak Ibu sudah dapatkan beberapa waktu lalu dari teman-teman Kominfo, itu pernah bagikan email resmi PNS. Nah, silakan dicatat email tersebut. Ya, silakan dicatat email tersebut karena email tersebut akan menjadi email yang akan digunakan untuk login. Nah, di situ. Ya. Jadi silakan dicatat atau di copy paste boleh. Ya, catat, copy paste boleh. Setiap orang akan ada emailnya. Nah, apabila diketik NIP-nya kok nggak keluar email saya, nah berarti silakan hubungi Kasubag kepegawaian masing-masing untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kominfo untuk bisa dapat email resminya dari setiap ASN. Ya, jadi sekali lagi jika belum dapat email, ketika diketik NIP-nya nggak keluar emailnya, maka silahkan koordinasi dengan Kasubag masing-masing untuk bisa dapat emailnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu keluar email dan namanya, ya silahkan buat password. Ya, silahkan membuat password. Silahkan dibuat password. Passwordnya yang tahu Bapak Ibu. Ingat, password itu adalah kredensial yang kita harus simpan baik-baik. Ya, boleh pakai nama biasa yang paling mudah diingat ya, nama keluarga mungkin, nama istri, nama anak, silahkan ya. Atau biasanya 02, ya, kalau ada. Ya, jadi silahkan. Berikutnya, kalau sudah silahkan klik sign up. Ingat passwordnya tadi dan emailnya diingat baik-baik. Email dan passwordnya diingat baik-baik untuk kemudian akan digunakan untuk login di aplikasi. Ketika Bapak Ibu sudah klik sign up, maka akan muncul notifikasi oke. Nah, seperti itu. Berarti registrasi akun Anda telah berhasil. Tapi jika tidak muncul, nah berarti mungkin coba cek jaringan di Bapak Ibu. Ya. Baik, sampai sini cukup mudah ya. Karena aplikasi ini kita desain supaya bisa lebih mudah dan nggak seribet yang sebelumnya. Ya, kita buat tidak seribet yang sebelumnya. Silakan jika sudah muncul notifikasi tersebut, silakan di bawah itu ada sign in instead. Nah, silakan Anda klik sign in instead. Sign in instead-nya silakan Anda klik. Ulang dari mana nih? Beta terlambat nih. Ya. Silakan klik sign in instead. Jika sudah, Anda akan dimasuk kembali ke halaman depan. Ya. Silakan Bapak Ibu masukkan email yang tadi sudah didapatkan ketika registrasi user beserta passwordnya. Nah, silakan dimasukkan emailnya apa? @kupangkota ya. Jadi bukan yang Gmail atau Yahoo atau yang lain ya. Silakan Anda masukkan. Passwordnya silakan Anda masukkan juga. Disimpan baik-baik sekali lagi password dan emailnya untuk aplikasi kinerja harian ini. Jika sudah silakan klik login. Maka akan masuk ke halaman. Rahmat, bisa mulai dari awal kok, Mas. Oke. Jadi bagi yang terlambat. Pak Rahmat diulang saja Pak Rahmat, kami belum. Ya, bagaimana? Kami tadi di yang Zoom terlambat yang menyesuaikan. tahu sudah ada Zoom yang baru. Jadi kita belum masuk lagi. Baik. Lewat. Baik.
Ya, Lanjut, Pak. baik. Ini kan di Lanjut record. saja. Lanjut saja, nanti dia pun record tuh nanti dibagikan ke link. Lanjut. Baik. Nanti Nanti recordnya di-share dibagikan recordnya ya, aja. di-share ya. Di-share. Baik. Oh, jangan ribut. Oke, sudah ya. Untuk studi sini. Baik, saya lanjut ya. Bagi teman-teman yang tadi tertinggal, tidak apa-apa. Nanti materinya juga akan kita bagikan, termasuk link kegiatan hari ini. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita tetap lanjut dulu saja, supaya kita bisa selesaikan. Sambil Ibu tetap bisa mengikuti terlebih dahulu yang sudah berjalan. Nanti jika ada pertanyaan, boleh. Ya, kita mau minta ulang lagi boleh ya, biar saya selesaikan dulu. Oke, sudah ya. Jika sudah sampai di halaman ini, maka hanya akan muncul email dan nama. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama kali harus melakukan update profile. Ya. Silakan update profile. Silakan klik update profile. Maka akan muncul halaman seperti yang di tampilan ini. Di sebelah kanan akan muncul NIP, nama, dan email. Itu tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Kita hanya perlu melakukan pengisian pada pilih golongan, pilih jabatan, dan pilih atasan. Caranya silakan Anda klik di situ. Nanti akan muncul menu drop down pada pilih golongan. Silahkan disesuaikan dengan golongan masing-masing. Kemudian dari sisi jabatan juga sama. Silahkan dipilih dari pilihan yang ada. Ya. Kalau untuk jabatan, di situ sudah ada catatan warna biru itu. Silahkan ketik minimal 5 karakter. Ya, karakter uniknya. Jadi misalnya kalau saya analis SDM aparatur. Nah, nanti silakan diketik aparatur, maka akan tersort yang aparatur semua. Atau misalnya guru, maka akan muncul guru semua. Atau misalnya ada dokter atau perawat, akan muncul perawat semua. Ya, silakan dipilih. Jadi kalau yang analis, depannya ada analis, itu kan ada banyak tuh. Silakan dipilih yang kata uniknya. Minimal 5 karakter harus ada dulu. Baru nanti akan muncul pilihan sesuai yang karakter khusus yang tadi sudah Bapak Ibu ketik. Jika sudah sama, data atasannya silakan Anda masukkan, dipilih ya, nama atasannya. Kemudian ada yang namanya pilih unit kerja. Ya, Anda pilih unit kerja. Ya, silakan. Sama unit kerjanya silakan disesuaikan. Silakan disesuaikan. Unit kerja itu adalah lokasi Bapak Ibu bekerja sekarang. Berikutnya di sini, jadi ada unit pengajuan TPP. Ada catatannya di situ, adalah badan dinas kantor yang memproses pengajuan TPP sebelum diproses lebih lanjut oleh BKAD. Jadi, kenapa menu ini muncul? Ini menjembatani contoh bagi teman-teman yang mungkin bekerja atau unit kerjanya saat ini ada di DLHK misalnya. Di DLHK tetapi ternyata pembayaran TPP dan gajinya masih ikut di sekretariat daerah. Nah, berarti untuk unit kerjanya silakan pilih di DLHK. Unit pengajuan TPP-nya silakan pilih di sekretariat daerah. Nah, begitu. Ya. Atau di bagian perencanaan, ya. Atau mungkin misalnya Bapak Ibu diperbantukan di mana, ya, tapi unit pembayar TPP-nya ada di mana. Nah, itu silakan, ya. Oke, itu ya. Jadi silakan dimasukkan. Jika semua sudah terisi, silakan klik submit. Ya, silakan klik submit. Jika sudah klik submit, maka akan terisi semua datanya. Jadi pastikan semua data yang di profil ini
terisi semua dengan betul, ya. Karena kalau ada bagian yang belum terisi pangkat misalnya, maka nanti tidak akan bisa lanjut untuk kerja yang berikutnya. Pasti ada tampilannya error dan lain sebagainya. Oke, sudah ya. Jadi klik submit, maka akan muncul ke halaman ini kembali, di mana datanya akan otomatis terisi. Untuk profil, sudah semua ya, cukup mudah ya. Seperti biasa. Oke, kita tunggu dulu, enggak apa-apa. Silakan dicoba. Kalau nyoba, ya itu tadi, jangan nanti 5 orang kawan langsung dibuat semua sekarang. Jangan, satu dulu, coba dulu gitu ya. Satu masing-masing kita sendiri. Untuk unit pengajuan TPP-nya diisi apa, Pak? Kalau memang sama, contohnya saya di BKPPD, tapi unit pembayaran pengajuan TPP-nya BKPPD, ya berarti ditulis BKPPD juga. Begitu. Kalau Ibu misalnya Ibu di mana misalnya? Ibu di mana? Mohon izin Pak yang guru. Dinas kesehatan berarti namanya. Ya, silakan disesuaikan. Saya di SD, kalau SD Bapak? Izin Pak, Kalau SD berarti ikut SD-nya, ya. Kan kalau SD dia SD sendiri. Ini menjembatani yang khusus-khusus yang pembayar TPP-nya tadi itu berbeda dengan unit kerjanya yang sekarang. Ya. Sederhana. Ya. Berarti kalau SD unit pembayarannya itu di Dinas Pendidikan atau bagaimana, Pak? Di SD. Kecuali kalau Ibu contoh kalau yang sekolah ini ya. Contoh yang sekolah ini misalnya Ibu ngajar di SMP 5 misalnya, tapi Ibu diperbantukannya di SMP mana? SMP 1 misalnya diperbantukan di SMP 1. Tapi Ibu secara gaji, secara tunjangannya dibayarkan lewat SMP 5. Berarti yang unit kerjanya itu adalah SMP 1, unit pengajuan TPP-nya, iya betul, unit kerjanya SMP 1, tetapi unit pengajuannya SMP Negeri 5. Nah, begitu. Ya. Izin Pak. Ya. Kalau saya di TK, saya mengajarnya di TK Kasaria, tapi SK-nya di TK Pembina. Kami bagaimana, Pak? Berarti Ibu unit kerjanya TK Kaisarea, unit kerjanya, unit pembayarnya adalah TK Pembina. Oh ya, baik. Oke, Ibu izin untuk pertanyaannya nanti. Ibu izin supaya waktunya kita bisa efektif, pertanyaan nanti saya jelaskan di belakang ya. Atau silakan ada chat supaya kita bisa lanjut dulu. Izin Pak, sebentar tanya sedikit. Saya PRT Lurah Noneu. Ya bagaimana itu? Izin terus kapan lanjutnya? Bagaimana? Sebentar ya, Bu. Ya, sebentar Ibu ya. Nanti pertanyaan kita akan lanjut dulu ya. Lanjut Pak, biar materi. Kayaknya mute-nya dimatikan dari admin. Ya. Pertanyaan nanti di akhir penjelasan. Izin Pak Rahmat. Mute-nya dimatikan dari admin Pak. Badan Keuangan izin Pak Rahmat, Pak Fran. Sebentar. Oh, kasih mute saja itu, kita umat. Izin Pak Rahmat. Oke, baik, saya lanjut dulu ya, supaya materinya bisa selesai. Oke, kalau Bapak Ibu sudah submit, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah kita masuk membuat yang namanya rencana aksi. Ya, kita buat dulu rencana aksi. Rencana aksi ini kita ambil dari aplikasi kinerja BKN yang kita sudah buat sebelumnya. Ya. Jadi di aplikasi kinerja BKN kita bikin rencana tahunan atau RHK, kalau sudah kan setiap bulan kita bikin tuh rencana aksi. Nah, rencana aksi tersebut kita input di situ. Caranya silakan diklik rencana aksi, nanti akan muncul pada halaman list rencana aksi. Ya. Masuk di list rencana aksi. Ya, sampai di halaman ini
Bapak Ibu silakan klik plus. Nah, ada tanda plus di situ. Silakan klik plus. Jika sudah, maka akan muncul. Oke, saya ulangi ya. Silakan klik plus. Kemudian silakan masukkan bulannya terlebih dahulu. Jadi kursornya silakan klik di bulan, nanti akan muncul opsi. Ya, kita mulai dari bulan Januari dahulu. Ya, kita mulai dari Januari dahulu. Jika sudah diklik bulan Januari, kita tinggal input rencana aksi yang sudah kita buat ke kolom rencana kerja tersebut. Silakan dimasukkan. Misalnya apa? Kalau misalnya guru berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran misalnya. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman administratif berarti melaksanakan administrasi kalau di kecamatan misalnya pengajuan KTP misalnya atau pengajuan KK atau surat pindah, surat masuk. Nah, silahkan dimasukkan di situ. Ya. Kemudian di belakangnya silahkan ditambah bulannya, bulan Januari 2023. Itu nantinya fungsinya adalah pembeda. Kalau kita tidak kasih nama bulan di belakang, maka akan kesulitan untuk cari. Misalnya pekerjaan tersebut berulang setiap bulan. Nah, maka akan mengalami kesusahan ketika memilih rencana aksi cantolannya nanti. Ya. Oke, sudah ya. Jika sudah silakan klik submit. Ya, jika sudah silakan klik submit. Jika sudah silakan klik submit. Maka akan muncul dalam list rencana aksi bulanannya nama-nama atau kegiatan yang telah kita inputkan tadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba dulu contoh, boleh silakan coba satu kegiatan yang tadi dimasukkan di situ bulan Januari, kemudian dimasukkan, ditambahkan bulan di belakang Januari 2023. Nah, itu contohnya ya. Oke, kalau sudah maka akan muncul ya. Kita coba contoh satu dulu. Ya. Jika sudah, maka kita bisa masuk ke hariannya. Nah, sederhana ya. Kalau yang untuk rencana aksi hanya tinggal masukkan, ambil dari BKN punya, kemudian dimasukkan di rencana aksi yang bulanannya. Ya, silahkan dimasukkan. Lanjut kita masuk di harian. Bagaimana caranya? Nah, tadi karena kita sudah buat nih yang bulanan. Sekarang silakan klik yang di menu hariannya. Ya, di menu hariannya. Silakan di hariannya. Kemudian klik tambah. Ya. Tapi sebelumnya bulannya pastikan betul dulu ya. Bulannya pastikan betul dulu. Ya, sebelum klik tambah itu bulannya pilih dulu. Lakukan penyesuaian bulan terlebih dahulu. Bulannya pilih Januari 2023. Jika sudah silakan klik plus ya untuk tambah kegiatannya. Ya, silakan klik plus untuk tambah kegiatan. Jika sudah sama kayak tadi, akan muncul menu inputnya di sebelah kanan. Silakan klik pilih rencana aksi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tadi kan sudah buat tuh, akan muncul di situ. Nah, ini contoh melaksanakan atau melakukan pelayanan konsultasi terkait penilaian kinerja bulan Januari 2023. Ingat, tadi bulannya jelas, bulan Januari 2023. Oke, jika sudah, nah silakan dimasukkan kegiatan. Misalnya pelayanan SKP, aplikasi kinerja BKN atau apa silahkan ya. Silakan dimasukkan untuk kegiatannya. Ya. Jika sudah lanjut untuk mulai kegiatannya sama, silakan diklik di situ akan muncul tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, Januari itu kita mulai dari
jam berapa kita lakukan kegiatan tersebut. Ya, misalnya mulai dari jam 8 atau mulai dari jam berapa, silakan dimasukkan. Silakan dimasukkan. Kemudian untuk kegiatan selesainya, ya, kegiatan selesainya. Jadi saya mau ulang lagi, Anda input pilih Izin Pak, suara nggak tanggalnya. kedengaran Pak. Oke, baik. Mungkin ininya bisa di-chat saja. Bagi yang suara tidak terdengar, pastikan speakernya sudah betul supaya bisa ini ya. Oke. Saya lanjut lagi. Tanggalnya, kemudian jamnya silakan dimasukkan. Jika sudah, silakan kursornya diletakkan di luar kotak supaya nanti akan muncul tuh seperti yang di atas, ya. Kemudian sama, selesainya juga tanggal berapa, jam berapa. Nah, silahkan dimasukkan. Misalnya tadi mulai dari jam 8, kalau di saya ini contohnya jam 10 sampai jam 12. Silahkan. Ya. Atau jam 8.30 misalnya. Sampai jam 10.30 boleh, silahkan ya. Karena sesuai dengan catatan yang sebelumnya kita pernah sampaikan untuk dibuat. Oke. Jika sudah semua terinput, silakan klik submit. Ya, klik submit, maka nanti akan muncul hasilnya. Ya, jadi ketika semua sudah terisi, Anda klik submit, maka akan muncul di situ ada yang namanya kotak warna hijau jam. Ya, kotak warna hijau untuk jamnya. Untuk jamnya. Kemudian ada kotak warna biru juga, itu juga jam. Ya, tadi contoh ada satu kegiatan, tanggalnya jelas, tanggal 1, periodenya Januari, kegiatannya apa, jam mulai, jam selesai, kemudian ada jamnya. Nah, itu ada jam totalnya. Termasuk rencana aksi yang tadi kita cantolkan. Nah, di situ itu sudah ada. Ya. Nah, jamnya yang warna hijau ini tadi, kalau yang hijau itu adalah jam total yang telah kita input. Jadi ketika kita input itu kita akan tahu nih berapa jam yang sudah kita buat atau kita selesaikan dalam 1 bulan. Dia akan terhitung otomatis. Berapa jam, berapa jam, berapa jam begitu ya. Misalnya ini tadi contoh 2 jam saja. Kalau ditambah lagi ya nanti dia akan tambah 4 jam atau tambah lagi berapa jam, dia akan bertambah terus. Tetapi saat ini yang jam warna hijau atau yang warna biru itu belum, masih 0. Kenapa? Karena yang jam warna biru itu adalah jam total yang telah disetujui oleh atasan kita. Nah, ingat atasan merupakan kontrol, ya, merupakan kontrol terhadap pekerjaan kita. Jadi hari ini betul nggak kita buat ini? Boleh nggak kemudian misalnya atasan tidak menyetujui jam tersebut yang kita sudah buat nih? Boleh. Kenapa? Karena mungkin ada catatan ini misalnya di situ ditulis ada pelayanan konsultasi, tapi waktu pas pimpinan ini ngecek panggil Pak Rahmat di mana? Di jam itu kok nggak ada? Dicatatlah di catatan oleh pimpinan. Kok nggak ada, tapi di sini tertulis, maka pimpinan tidak mau menyetujui. Boleh, boleh, karena itu haknya pimpinan. Ya, jadi bukan berarti nanti jam yang kita ketikkan total, misalnya nantinya ada 200 jam. Apakah harus juga 200 jam? Tidak juga. Bisa jadi ada jam-jam yang oleh pimpinan ketika kita diminta bukti atau ketika ini ternyata tidak sepengetahuan pimpinan kita tidak melaksanakan. Nah, boleh tidak di approve atau tidak setujui, boleh ya. Sekali lagi itu domain dari pimpinan. Tapi kenapa kita tampilkan di sini sama-sama fungsi kontrol ya, fungsi kontrol dari kita. Oh ya, misalnya kita sudah selesai nih 1 bulan. Kita pelaksanaan kegiatan sudah misalnya 200 jam, tapi sampai akhir bulan kok masih 0 saja ya, berarti pimpinan belum sempat untuk verifikasi. Nah, makanya kita segera sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf saya sudah input, mungkin mohon dibantu untuk verifikasi. Nah, itu fungsinya kontrol di sini untuk yang jam birunya
kita sebagai PNS yang menginput. Ya. Lanjut berikutnya, kita lakukan persetujuan. Jadi ceritanya Bapak Ibu, untuk yang harian sesederhana itu saja. Ya. Simple, sederhana, cukup mudah rasanya ya untuk bisa dilaksanakan. Jadi tidak seribet yang sebelumnya. Nah, sekarang ini saya perlu sampaikan bagaimana cara melakukan persetujuan oleh atasan. Nah, silakan juga disimak ya. Bagaimana cara melakukan persetujuan atasan? Nah, kalau ini otomatis Bapak Ibu, kita harus masuk di akunnya atasan. Tapi bagi Bapak Ibu misalnya coba saat ini klik di persetujuan, ketika kita tidak punya bawahan, maka ketika kita klik pilih bawahan itu tidak muncul, ya. Menu load datanya juga tidak akan muncul, tidak bisa diklik karena tidak ada bawahan di bawah kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih, asumsi kita masuk di akunnya atasan. Bagaimana persetujuannya? Langsung masuk di persetujuan, kemudian tinggal diklik saja. Kemudian pilih bulannya, ya. Jadi sekali lagi bulannya harus disesuaikan dahulu, ya. Misalnya tadi bulan Januari, ya. Januari silakan diklik, kemudian cari nama bawahan. Nah, maka akan muncul nih nama bawahan yang akan dinilai, ya. Bawahan yang akan dinilai. Baru setelah itu pimpinan klik apa? Klik load data, ya. Klik load data. Maka berikutnya akan muncul pekerjaan yang sudah diinputkan oleh bawahan kita. Ya. Ini tampilan bawah di atasan ya, tampilan di atasan, akun atasan untuk melihat pekerjaan bawahan yang sudah diinputkan. Jadi contohnya ini ada Rahmat, kemudian dia sudah ada 2 jam, totalnya 2 jam tanggal 2. Terus ada lagi 2 jam lagi, berarti 4 jam totalnya. Ya, di atas 4 jam totalnya. Di situ sudah terbaca. Yang perlu dilakukan berikutnya apa? Melakukan klik. Ada tombol disetujui oleh. Nah, itu ada tombol warna merah di sebelah kanan. Silakan diklik di situ. Ya, silakan diklik di situ. Nantinya akan muncul notifikasi. Setuju kegiatan harian. Jika setuju, silakan klik setuju, ya. Maka akan muncul di situ nama yang melakukan persetujuan. Nah, ya, itu muncul nama yang melakukan persetujuan. Ya. Di situ akan muncul nama yang melakukan persetujuan. Jadi misalnya nih, saya coba nih di sini, saya iseng-iseng, saya buat nih, seharusnya atasan saya adalah Ibu Kabit nih, Ibu Maria Murni Mantensi misalnya. Tapi mungkin beliaunya lagi sibuk nih, jadi nggak sempat untuk klik verifikasi. Wah, saya pengennya cepet nih, Saya ambil jalan pintas, saya ganti atasannya, saya ganti ke Pak Yakob, Pak Andres. Nah, saya kliklah atasan ke Pak Andres, terus saya masuk di Pak Andres. Dikliklah, maka di situ yang muncul namanya adalah nanti Jakob Andres Dolu, bukan Maria Murni Mantensi. Nah, ya. Ini ketahuan nanti. Jadi kalau di akun pimpinan, kemudian dilihat nih, loh ini kan harusnya nama saya yang menilai, tapi kok tiba-tiba muncul nama orang lain. Nah, ini patut diwaspadai ceritanya gitu ya. Patut diwaspadai ya. Makanya harus masuk di akunnya pimpinan untuk melakukan persetujuan. Kita tidak bisa masuk di akun yang lain untuk tolong dong bantu approve. Nah, pakai akunnya. Kita ganti nih, atasannya ganti yang lain, itu enggak bisa. Nah, catatan berikutnya Bapak Ibu, setelah diklik persetujuan, itu ada tulisan tebal, tidak bisa dibatalkan kembali. Jadi ketika sudah klik persetujuan, tidak ada muncul menu edit,
atau muncul menu apa, tidak ada. Ya, setujui ya setujui. Ya, nggak bisa terus nanti, aduh terlanjur nih mah, karmana nih mah, sona ada lah. Jadi itu ya sudah, setuju ya sudah terlanjur, itu sudah, gitu ya. Maka nanti jamnya itu akan berubah nih, yang di sini muncul 2 jam. Karena apa? Dari 4 jam kegiatan yang saya buat baru disetujui 2 jam. Ya, jadi sederhana sekali ya. Mudah ini. Tinggal klik setujui pimpinan, nanti akan muncul. Jadi sekali lagi ini menu atasan, di akunnya atasan akan muncul. Oh, saya sebagai atasan berarti untuk Pak Rahmat ini sudah saya setujui 2 jam. Karena mungkin yang kedua ini waktu saya cek kok Pak Rahmatnya tidak ada di ruangan, tapi tiba-tiba tulis ini. Nah, saya sonde mau approve nih. Nah, ya sudah berarti hanya 2 jam saja yang saya diakui, ya. Jika sudah, maka akan muncul ya. Jadi ini di akun bawahan ya. Kita lagi masuk lagi ini, flashback lagi masuk di akun atas di bawahan. Ya, di akun bawahan, di akun saya nih ceritanya. Di sini akan muncul juga siapa yang ngeklik, oh Ria Murni Mantensi. Ya, berarti memang atasan, betul atasan saya sudah sesuai yang melakukan verifikasi. Di kita pun juga muncul, misalnya kalau ternyata tadi coba-coba lewat akunnya Pak Jacob Dolu yang approve, ya di sini akan muncul di kitanya Jacob Dolu gitu ya, bukan Maria Murni Mantensi ya, jadi bukan Kabid yang menilai, itu ketahuan. Jadi di kitanya juga ketahuan siapa yang approve, di atasan juga akan ketahuan siapa yang approve, ceritanya begitu. Ya, dan di kita juga kelihatan, oh jamnya tadi 4 jam yang kita buat, muncul juga 2 jam yang baru disetujui atau memang yang hanya itu yang diakui oleh pimpinan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Oke. Nah, itu saja untuk slide materinya. Cukup sederhana, ringkas ya. Hanya saja ada beberapa catatan tambahan terkait aplikasi ini yang harus saya sampaikan. Bahwasanya saya reminder yang pertama, bukalah pakai Chrome atau Microsoft Edge ya. Yang berikutnya pastikan jaringannya stabil ya, karena ini untuk menghindari kendala-kendala kalau kita rasa ini kayaknya coba speed test dulu deh, kalau paling gampang biasanya saya begitu. Saya speed test tinggal di Google, saya ketik speed test pakai CBN atau Ookla, nanti kemudian saya lihat speednya. Kok download sama uploadnya ini kayaknya terlalu lelet deh. Misalnya hanya 0,2, nah mending saya sonde kerja dulu daripada nanti menghindari ada misalnya nggak tersimpan atau crash dan lain sebagainya. Itu catatan yang berikutnya. Yang selanjutnya catatannya adalah Bapak Ibu, aplikasi ini didesain tidak bisa dibuka dibuka banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau satu yang dibuka ya satu. Tapi ketika kita coba buka lagi nanti, maka nggak bisa login. Nanti akan muncul notifikasi bahwasanya ya nggak kebuka gitu. Karena lagi aktif nih. Gitu. Jadi pastikan memang kalau membuka di satu saja yang dibuka gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, aplikasi ini juga memiliki sesi. Sesi dalam artian bukan berarti nanti ada penjadwalan, bukan. Sesi di sini itu artinya begini, misalnya nih, kita lagi buka aplikasinya, kemudian kita ada pelayanan. Ya, kita ada pelayanan nih. Kemudian kita tutup kan? Kita bukan logout ya, tapi kita tutup browsernya atau mungkin kita diamkan, dia dianggurin lah ceritanya. Aplikasi ini dianggurin karena kita mungkin lagi pelayanan. Kita dipanggil pimpinan, ikut rapat, kemudian aplikasinya sudah terlanjur terbuka, dianggurin, maka itu otomatis dia akan freeze atau dia otomatis tertutup, ya, dia nge-lock dan baru bisa dibuka 1 jam. Ya, jadi ini catatan penting. Jadi nanti dibuka-buka kok nggak bisa dibilang jaringan error sonde, tetapi memang dia otomatis freeze 1 jam. Ya, jadi kalau oh iya ya tadi beta pas pelayanan
lagi nginput tiba-tiba ada pelayanan dipanggil kanan kiri, kemudian nggak buka-buka ini lagi, ya berarti pasti dia ke freeze, tunggu 1 jam lagi. Kita log out atau kita tutup, kemudian tunggu 1 jam lagi, baru kita bisa login lagi. Ya, jadi itu catatannya supaya nanti betul-betul diperhatikan, tidak bingung nih kok tiba-tiba nggak bisa dibuka atau tiba-tiba nge-freeze gitu ya. Itu memang sistemnya kita buat seperti itu supaya paling enggak kita betul-betul bisa fokus. Nah, sekali lagi untuk fokus ini pastikan Bapak Ibu ketika pas ada tamu case-nya seperti tadi, nah mending logout ya, bukan klik X. Kan kalau tutup itu kan klik silang saja. Terkadang kita klik silang saja. Itu juga sama. Ya, klik silang, maka dia otomatis 1 jam lagi baru bisa dibuka. Saran saya ketika lagi pas load banyak pekerjaan, mending jangan buka ini barang. Langsung logout saja atau jangan buka sama sekali, pulang ke rumah baru dibuka. Baru kita input apa yang kita kerjakan hari ini. Itu saran lebih amannya ya. Jadi beberapa lapis ini tadi yang kita lakukan belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Aplikasi ini sudah didesain lebih sederhana, query tidak terlalu banyak. Kemudian lebih sederhana. Nah, kita silakan Bapak Ibu input ya, bagi yang sudah update profil silakan langsung kerja, tidak kita batasi sesinya atau kapan bukanya, pembagian waktu tidak ada. Dan sesuai dengan informasi yang kita sampaikan segera supaya kita bisa segera melakukan proses rekap. Ya. Kita proses rekap ya, nanti mungkin ada bocoran-bocoran sedikit, nanti di sesi pertanyaan boleh ditanyakan. Mungkin nanti Pak Andres bisa share informasi ya sedikit bocor-bocorannya supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam menginput aplikasi ini. Ya.